Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang birrul walidaini, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam suatu kesempatan ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Siapa yang lebih berhak aku berbuat baik, Nabi? Jadi antara sekian teman-teman saya yang dekat dengan saya, siapa yang harus saya lebih berbuat baik kepadanya? Rasul menjawab, ummuka, kepada ibumu. Qala, lalu orang itu berkata, waliman ya Rasulullah, dan kepada siapa lagi Rasul? Qala ummuka, Nabi menjawab, kepada ibumu. Lalu orang itu bertanya kembali, waliman ya Rasulullah, dan kepada siapa lagi Rasul? Qala, Nabi menjawab, ummuka, kepada ibumu. Waliman ya Rasulullah, lalu orang itu bertanya kembali, waliman ya Rasulullah, dan kepada siapa lagi Nabi aku berbuat baik? Qala, Nabi menjawab, wa abuka, dan kepada ayahmu. Di sini kita melihat bagaimana pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Nah, di sini kita melihat orang itu bertanya 4 kali. Nabi menjawab berturut-turut mengatakan, kamu harus berbuat baik kepada ibumu. Orang itu bertanya 3 kali. Nabi menjawab, kamu harus berbuat baik kepada ibumu. Lalu orang itu bertanya keempat kalinya. Lalu Nabi menjawab, kepada ayahmu. Nah, mengapa di sini ada perbedaan? Karena kalau kita melihat jasa ibu kita, mulai dari mengidam atau ngidam, ibu kita terlihat sangat sengsara. Kita melihat seorang ibu yang ngidam, makan pun tidak enak. Bahkan ada seorang ibu sekian bulan nggak mau makan nasi, hanya makan buah-buahan semisal mangga dan jenis buah lainnya, dan bahkan ada yang muntah setiap hari. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, perut ibu terlihat semakin besar
Dan saat itu pula semakin penderitaan ibu semakin meningkat. Apalagi sudah memasuki bulan ke-7, bulan ke-8. Tidur pun tidak nyenyak. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku yang masih punya ibu, yang masih punya orang tua, hendaknya betul-betul berbuat baik kepada mereka. Karena hanya melalui kedua orang tua kita bisa lahir di dunia ini. Maka orang yang tidak menghargai orang tuanya, orang yang tidak menghormati orang tuanya, bahkan membangkang kepada orang tua, dihukumi anak yang durhaka. Untuk itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mencari ridho orang tua. Karena hanya dengan ridho orang tua itu kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhol walidain." Ridhonya Allah di dalam ridhonya orang tua. Demikian pula sebaliknya, kalau orang tua ridho kepada anaknya, maka Allah pun ridho. Lalu bagaimana cara mencari ridho orang tua itu? Antara lain, hendaknya kita bisa berusaha melakukan hal-hal yang disenangi orang tua. Tentu saja hal-hal yang disenangi orang tua pasti disenangi Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya adalah laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, laksanakan salat 5 waktu dengan istiqomah, dengan rutin. Jangan sampai kita melalaikan salat. Termasuk ketika akan kita keluar rumah, hendaknya berusaha bersalaman orang tua dan mencium tangan orang tua. Lalu kita keluar rumah seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula ketika kita pulang dari, misalnya kita sebagai karyawan, ketika sampai ke rumah usahakan ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian temui orang tua, berjabatan tangan dan mencium tangan. Itulah salah satu contoh-contoh mencari ridho orang tua. Dan usahakan apa yang kita lakukan itu orang tua bisa tersenyum. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan. Allahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.